Bab 694. Kamu lebih buruk dari Jason Dong. 5 miliar. Di saat ini seseorang yang dari tadi belum menyebut harga tiba-tiba bersuara. Teman yang di sana, aku adalah Minogu dari Sekte Pedang Kota Lingnan. Batu kristal murni positif ini sangat penting buat aku. Berharap kamu bersedia merelakannya, maka aku Minogu berhutang budi dengan kamu. Ucapan Minogu membuat semuanya tercengang. Jenius yang berada di urutan ke-7 dalam daftar pahlawan, malah merendahkan hati memohon kepada orang lain. Serta asalkan tidak menaikkan harga lagi, maka dia akan berhutang budi dengan diri sendiri. Harus diketahui dengan kekuatan Minogu yang seperti ini, kelak pasti akan sukses besar. Besarnya hutang budi satu ini tidaklah sepele. Semuanya percaya, kalau mereka jadi Eric Kin, pasti sudah tidak akan menaikkan harga lagi. Bahkan tetua Sekte Wen Dao menunjukkan ekspresi rumit, ia tidak mencegahnya. Eric Kin mengerutkan dahi. Hutang budi dari seorang jenius, memang tidak kecil. Tapi demi Agnes Lin, dia tidak punya pilihan lain. Maaf, benda ini juga sangat berguna untuk aku. Maaf, aku tidak bisa merelakannya. Eric Kin juga berdiri dan menjawab dengan sopan. Hari ini dirinya pasti sudah menyinggung perasaan lawan bicaranya. Eric Kin menolak dengan singkat padat jelas, membuat semuanya terkejut. Minogu juga tertegun, kemudian ia tidak bersuara lagi. Sepertinya harga itu sudah batas maksimumnya. Akhirnya batu kristal murni positif pun terjual. Eric Kin menghela nafas lega. Awalnya mengira akan tidak sedikit yang hari ini ia keluarkan, tapi dengan adanya 4 miliar yang didapatkan dari si bodoh Yudius Chao, dirinya sendiri tidak mengeluarkan banyak uang. Acara lelang pun selesai. Andrew Zhu keluar dari sana. Tuan Qin, apakah bersedia menginap satu malam di Sekte Wen Dao? Tanya tetua kepada Eric Kin. Eric Kin berpikir sejenak, lalu menjawab, terima kasih atas perhatiannya, tapi tidak perlu. Baik, jika tuan berubah pikiran, bisa beritahu ke aku kapan saja. Kami Sekte Wen Dao akan melindungi keselamatan tamu. Setelah itu tetua pun pergi. Eric Kin berdua pun meninggalkan villa di perbukitan. Yudius Chao begitu dipermalukan. Dia pasti menunggu kamu di luar, kamu tidak takut? Tanya Andrew Zhu. Kalau kamu takut, masih berani duduk satu mobil dengan aku. Eric Kin tertawa sambil menunjuk mobil yang keduanya pakai. Sasaran dia itu kamu, jadi tidak akan menyerang aku. Jawab Andrew Zhu dengan akal bulusnya, lagi pula mungkin aku bisa belajar sesuatu dari pertarungan kalian. Kalau begitu kamu berpikir terlalu banyak, pertarungan aku dengannya pasti akan selesai dengan cepat. Berhenti. Kemudian Eric Kin turun dari mobil. Saat ini tidak ada seorang pun di jalan pegunungan, sunyi senyap. Eric Kin, tidak disangka kamu masih berani keluar. Yudius Chao mendekat dengan tatapan bengis. Sebelumnya aku hanya berencana mengalahkan kamu, mematahkan kaki dan tanganmu. Tapi kamu membuat aku malu sekali, jadi aku berubah pikiran. Aku bukan hanya mau membuktikan aku lebih jago dari Jason Dong, tapi juga mau menghabisi kamu. Belati panjang di tangan Yudius Chao mengkilap. Kalau begitu kamu ditakdirkan akan kecewa. Eric Kin berkata, bertarung sama aku tidak hanya akan membuat kamu dipermalukan sekali lagi, tapi juga akan mati. Haha, lucu. Yudius Chao tertawa terbahak-bahak, seolah mendengar lelucon yang paling lucu sedunia. Hanya dengan kamu yang rakyat sialan biasa, yang bahkan tidak punya kultivasi fase kesempurnaan. Cuma si bodoh Jason Dong yang akan ceroboh, aku tidak akan. Yudius Chao mengangkat belatinya, ujung belati menunjuk ke Eric Kin. Terima 3 pisau dari aku, kalau kamu tidak mati, maka kuampuni nyawamu. Eric Kin tersenyum dingin sembari mengeluarkan pedang King Tong. Terima 3 pedang dari aku, maka kamu pasti akan mampus. Dasar congak. Yudius Chao berseru, hawa energi langsung meledak. Belatinya mengkilap.
Dengan kecepatan bagaikan petir ia menyerang Eric Kin. Kelihatannya ia ingin membelah Eric Kin menjadi dua. Andrew Zhu yang di samping agak tertegun. Yudius Chao langsung memberikan serangan mematikan dalam sekali maju, kelihatannya ia ingin cepat selesai. Sebenarnya tidak ada yang tahu bagaimana Eric Kin menang dari Jason Dong, semuanya hanya mendengar isu. Andrew Zhu pun sempat curiga dengan pertarungan mereka berdua. Dan jelas sekali Yudius Chao ingin menguji batas kemampuan Eric Kin. Jurus 13 tebasan ke-7. Eric Kin memicingkan mata, mengerahkan jurus kekekalan tubuh, tubuhnya memancarkan cahaya hitam. Dia meloncat, pedang Qingtong langsung menuju ke Yudius Chao. Belati dan pedang saling menyentuh, menghasilkan suara yang sangat keras. Hawa menyebar ke seluruh penjuru, debu berterbangan. Jalan pegunungan ini menjadi berlubang sana-sini. Yudius Chao mundur beberapa langkah, matanya terpaku pada Eric Kin dan tersenyum dingin. Memang orang yang pernah mengalahkan Jason Dong punya kemampuan. Tapi kamu bukan lawanku. Apakah kamu suka omong kosong saat bertarung? Jason Dong lebih baik dari kamu dalam hal ini. Eric Kin tertawa dingin. Belati kedua. Seru Yudius Chao sambil kembali menyerang. Jurus 13 tebasan ke-8. Tubuh Eric Kin berkedap-kedip mendadak, sebuah cahaya kilat menggores langit. Air muka Yudius Chao agak berubah, ia melintangkan belatinya untuk menghadang. Kemudian ia merasa dirinya seperti ditembak batu meteor, tenaga yang kuat mengalir dari belati ke dirinya, membuat dia melayang ke belakang. Setelah jatuh ke tanah, ia memaksakan diri untuk stabil. Yudius Chao memandang lengannya sendiri dengan tercengang. Tangannya yang sedang memegang belati malah bergetar. Kenapa kekuatan Eric Kin begitu menakutkan? Serangan Grand Superior Master membuat seorang fase kesempurnaan kelabakan. Ini tidak mungkin. Yudius berseru, ia mengangkat belatinya lagi, berusaha mengerahkan tenaga untuk mengeluarkan sayatan belati ketiga. Namun Eric Kin sudah beraksi terlebih dahulu. Eric Kin terbang ke udara, pedang Qingtong mengeluarkan kilatan di langit, lalu bagaikan sebuah puncak gunung yang menubruk ke bawah. Tidak. Yudius Chao berteriak, memaksakan diri untuk membalas. Boom. Belati dan pedang saling bertemu lagi. Dengan Yudius Chao sebagai pusar, tanah ambles ke bawah, ujung pedang tidak berhentinya mendorong masuk. Yudius Chao muntah darah dan berusaha menahan. Akhirnya ujung pedang menghilang. Yudius Chao berlutut di tanah. Saat ini sekujur tubuhnya begitu malang, luka-luka, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Sepasang matanya memandang Eric Kin dengan tidak percaya. Dirinya adalah fase kesempurnaan, kebanggaan dunia tersembunyi, tapi Eric Kin malah hampir membunuh dirinya. Dan yang lebih membuat Yudius Chao histeris adalah ucapan Eric Kin yang meremehkan. Kamu lebih buruk dari Jason Dong. Omong kosong. Wajah Yudius Chao merah padam. Dia selalu menganggap dirinya bisa mengalahkan Jason Dong, sedangkan Eric Kin malah bilang dirinya lebih buruk dari Jason Dong. Bagaimana mungkin dia bisa menerima ini semua? Yudius Chao mengangkat belatinya dan menyerang ke arah Eric Kin. Terhadap Yudius Chao yang sudah sangat lemah, Eric Kin hanya mendepaknya dengan satu kali sudah berhasil melayangkannya. Belati panjang pun sudah tidak mampu Yudius Chao pegang dan terjatuh ke samping. Kenapa kamu begitu kuat? Yudius Chao memandang Eric Kin mendekat dengan tidak percaya. Namun kemudian dengan cepat beralih menjadi tatapan membunuh. Dia kepikiran akibat menakutkan setelah kekalahan ini. Masalah ini tidak boleh tersebar keluar, kalau tidak, dirinya akan menjadi bahan tertawaan sedunia. Inisiatif menantang, namun malah dikalahkan dengan mudah oleh lawan. Yudius Chao tidak mampu menerima pukulan seperti itu. Pelayan tua, habisi orang ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.